Abis ini kalau mau chat langsung chat di di grup CEC aja ya, di WA ya. Ya, baik. Ini udah mulai masuk. Oke, dikasih masuk aja, Pak. Bye bye. Oke. Make 'em whistle like a missile. Bomb, bomb. Every time I show up, blow up. Make 'em whistle like a missile. Bomb, bomb. Every time I show up, blow up. 너무 아름다워 널 잊을 수가 없어 그 눈빛이 아직 나를 이렇게 설레게 해 Boom boom 24, 365 오직 너와 같이 하고파 낮에도 이 밤에도 이렇게 너를 원해 Yeah. 모든 남자들이 날 매일 check out 대부분이 날 가질 수 있다 착각할 때 많은 건 원치 않아 맘을 원해 난 넌 심장을 도려내 보여봐 아주 씩씩하게 때로 씩씩하게 so hot 내가 어쩔 줄 모르게 해 나지막히 불러줘 내 귓가에 도는 바람처럼 이대로 지나치지 마요 너도 나처럼 날 잊을 수가 없다면 We padam padam padam. Can you hear that? We bada 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 bum. We padam. We padam padam padam. Can you hear that? We bada 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 bum. Hold up. 아무 말 하지 마. Just whistle to my heart. 그 소리가 지금 나를 이렇게 설레게 해. Boom boom. 생각은 지루해. 느낌이 Every day, all day 내 곁에만 있어줘 zoom zoom 언제나 난 silent 도도하지만 네 앞에선 darling 뜨거워지잖아 like a desert island 널 알아갈수록 울려대는 마음속 그만 내빼 넘어와라 내게 boy 이젠 checkmate 게임은 내가 win 난 널 take it 안아줘도 세게 눈가를 가로채하기 전에 내가 이대로 지나치지 마요 너도 나처럼 날 잊을 수가 없다면 We padam padam padam. Can you hear that? We bada 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 bum. We padam. We padam padam padam. Can you hear that? We bada 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 bum. This beat got me feeling like 바람처럼 스쳐가는 흔한 인연이 아니길 많은 말은 필요 없어 지금 너의 곁에 나를 데려가줘 Make 'em whistle like a missile Bomb, bomb Every time I show up Blow up Make 'em whistle
받지 않게 만들어버린 너라는 백 하나부터 열까지 모든 게 특별하지 너의 관심사 걸음걸이 말투와 사소한 작은 습관들 같이 난 말했지 너무 작다 내가 영웅이 된 거라고 난 말했지 운명 따윈 전부터 내게 아니었다고 세계의 평화 너내 앉아서 그저 널 지켜봐 날 Baby 나는 저 하늘을 높이 날고 있어 그저 네가 내게 조금 편하게도 이젠 여기 너무 높아 하늘에 널 맞추고 싶어 Yeah you make it on your boy with love Oh my my oh my 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 Got me high so fast 내 전부 함께 하고 싶어 Oh my my oh my my Got me fly so fast 이제 조금은 나 알겠어 Love is nothing stronger than a boy with love Love is nothing stronger than a boy with love 까놓고 말하기에 나도 모르게 힘이 들어가기도 했어 높아버린 sky 커져버린 헛 때론 도망치게 해달라며 기도했어 But 너의 상처는 나의 상처 깨달았을 때 나 다짐했던 건 네가 준 이 그 후세 나에게로 태양이 아닌 너에게로 Let me fly Oh my my oh my my I need it all my life 내 전부 함께 하고 싶어 Oh my my oh my my Looking for something right 이제 조금은 나 알겠어 I want something stronger than a moment love Love is nothing stronger than a boy with love Like pink. Oh yeah, oh yeah. Like pink. Oh yeah, oh yeah. Yeah. 착한 얼굴에 그렇지 못한 태도 간녀린 몸에 쏙 가려진 볼륨은 두 배로 거침없이 찍힌 굳이 보진 않지 넌지 Black 하면 pink 우린 예쁘장한 savage 원하던 대놓고 뺐지 너무래도 칼로 무배기 두 손엔 가득한 fat checks 궁금하면 해봐 fact check 눈 높인 꼭대기 물 만난 물고기 좀 톡해 난 toxic 유혹해 I'm fox 두 번 생각해 흔한 남들처럼 착한 척이 못하니까 착각하지 마 쉽게 웃어주는 건 날 위한 거야 아직은 잘 모르겠지 그저 원하면 test me 넌 불 보듯이 뻔해 만만한 걸 원했다면 I'll wait till I do what hit you with that 뚜루뚜루뚜 Oh yeah, oh yeah Hit you with that 뚜루뚜루뚜 Oh yeah, oh yeah Like pink 지금 내가 걸어가는 거린 Blackpink four-way 사거리 동서 남북 사방으로 running 이는 버킷리스트 싹 다 버려 널 당기는 것도 멀리 밀치는 것도 제 멋대로 하는 bad girl 조건 싫어하고 누가 뭐라 하던 with a bass drop it's another banger 두 번 생각해 흔한 남들처럼 착한 척은 못하니까 착각하지 마 쉽게 웃어주는 건 날 위한 거야 아직은 잘 모르겠지 굳이 원하면 test me 넌 불 보듯이 뻔해 만만한 걸 원했다면 I'll wait till I do what hit you with that 뚜루뚜루뚜 Oh yeah, oh yeah
Ya, selamat malam, semangat pagi, Bapak, Ibu, rekan-rekan semuanya. Kita bertemu lagi di acara Zoom meeting kita ya yang selalu diadakan setiap hari Kamis malam dan Minggu malam. Nah, hari ini Minggu malam di Ciputra Entrepreneurs Club. Oke, nah mungkin banyak Bapak Ibu yang baru hadir saat ini ya. Silakan mengikuti hingga akhir karena banyak sekali informasi-informasi juga banyak testimoni-testimoni dari rekan-rekan kita pada malam hari ini. Baik, perkenalkan diri dulu saya sendiri adalah Rudi Suprayogi. Saya domisilinya di Tangerang Selatan, Banten ya, Provinsi Banten. Nah, saya malam hari ini bertugas memandu sebagai host acara kita. Nah, sebelum kita mulai, saya mungkin sedikit menjelaskan ya kenapa saya awalnya tertarik nih dengan Ciputra Entrepreneurs Club ini. Jadi sebelum sebelum saya menjalankan Ciputra Entrepreneurs Club ini, sebenarnya saya sudah pernah mengetahui dari yang sebelumnya ya, mirip-mirip dengan Ciputra Entrepreneurs Club, cuma kenapa yang Ciputra Entrepreneurs Club ini sangat menarik buat saya. Nah, beberapa hal yang menarik diantaranya adalah buat saya ya, ini bisnis menabung, Bapak Ibu, menabung. Nah, waktu itu saya diajak sama rekan saya Pak Armanto. Pak Armanto ini kebetulan cukup dekat sama saya. Kita ada di kantor juga bareng, bisnis juga bareng gitu ya. Nah, kebetulan Pak Armanto ini mengajak saya, ini ada bisnis Ciputra Entrepreneurs Club. Nah, terus dia informasikan. Nah, kebetulan karena ini saya sudah tahu mengenai bisnis ini sebelumnya, jadi saya lihat, wah ini mirip dengan yang kita pernah saya dan Pak Armanto sebelumnya pernah jalankan juga gitu ya. Nah, dan karena ini menabung, saya berpikir, wah ini sangat menarik lah, nggak perlu orang membeli sesuatu atau apa, tapi kita uangnya ditabung, tetapi dapat hasil, dapat penghasilan gitu. Itu yang paling membuat saya tertarik itu di awalnya sebenarnya. Nah, kemudian yang lebih menarik lagi adalah ya karena kita bisa dapat penghasilan dengan merefer orang saja, kita tidak jualan ya, kita hanya bercerita. Nah itu. Kemudian juga nama besar Ciputra. Nah ya, kalau kita diajak bisnis menabung tetapi bukan nama yang terkenal, mungkin Bapak Ibu juga masih berpikir-pikir, ini benar apa enggak gitu ya. Nah ini udah namanya terkenal Ciputra ya, dan kalau saya lihat sih bagus gitu, track record-nya bagus. Kemudian sudah OJK juga sudah lolos gitu ya, sudah ada surat OJK-nya, jadi aman, kita mau berbisnis aman. Terus produknya digital. Nah ini dia yang menarik, yang membedakan dari yang saya kerjakan sebelumnya adalah sebelumnya itu wah agak rumit lah, ada dokumen harus tanda tangan segala macam gitu ya. Nah sekarang ini sudah digital, dan tambahan lagi nih, ada tambahan lagi yang sebelumnya itu menggunakan unit link. Nah, kalau yang ini tidak menggunakan unit link ya. Jadi digaransi oleh Ciputra tidak akan minus pengembangan hasilnya. Nah, itu dia beberapa hal yang menarik buat saya. Baik, sekilas saja itu ya mengenai saya, perkenalan. Nah, sekarang kita akan mulai nih acara ini. Semoga Bapak Ibu sudah ready semua ya. Kita fokus dalam 1,5 jam ini di acara Ciputra Entrepreneurs Club. Baik, untuk yang pertama kita buka dengan testimoni ya, Bapak Ibu ya. Testimoni dari Pak Tue Yohanes. Pak Tue Yohanes ini pensiunan banker dari Makassar ya. Halo Pak Tue, selamat malam. Silakan di-unmute dulu Pak Tue. Ya, sudah Pak, silakan Pak. Sudah boleh Pak? Iya, selamat malam Pak Tue Yohanes. Ya, selamat malam Pak. Ya, Selamat semangat pagi malam, ya Pak. Pak Denta, selamat malam semuanya.
Ya, malam. Nah, Ya, silakan langsung aja, Pak. baik ya. Pertama-tama terima kasih ya. Saya sudah diberi kesempatan untuk ikut berbicara malam ini ya. Jadi pertama-tama perkenalkan, nama saya Tua Yohanes. Saya backgroundnya dari bankir, purnawirawan ya. Jadi kurang lebih 2 tahun yang lalu saya sudah lepas bakti. Jadi singkatnya saya kenal Ciputra Entrepreneur Club ini dari Pak Agus ya, Pak Agus Jakarta, mulai pertengahan September yang lalu. Jadi kalau saat ini kurang lebih sebulan ya. Tidak butuh waktu lama ya. Jadi saya saat itu ditelepon sama Pak Agus, kemudian disampaikan siang harinya bahwa ini ada bisnis baru ini Pak Tue. Saya saat itu meminta ya, Pak Agus bisa minta marketing plan-nya. Jadi seketika itu juga Pak Agus mengirimkan market plan-nya dan saya pelajari sorenya sampai sorenya, dan malamnya saya sudah memutuskan untuk join ya, sudah memutuskan untuk bergabung. Jadi kenapa saya begitu cepat ya? Nanti pertanyaan dari teman-teman semua, kenapa informasinya sorenya, malamnya kok Pak Tua itu sudah langsung bergabung ya? Tidak terlalu banyak berpikir, tidak terlalu banyak pertimbangan. Menurut saya, kenapa saya begitu tertarik dan langsung join? Karena yang pertama, setelah melihat marketing plan-nya itu memang di belakangnya itu ada nama besar Ciputra, itu yang pertama ya. Yang kedua, ini kita disuruh menabung ya, suruh menabung uang kita sendiri ya. Yang ketiga, memang bisnis ini baru ya. Saat saya diajak itu kurang lebih baru 3 bulan, katanya baru operasional, baru berjalan. Selanjutnya, saat kita menabung, kita juga mendapatkan proteksi. Dan yang paling menarik adalah kita dapat income ya. Poin ini yang membuat saya begitu cepat tertarik untuk ikut atau bergabung dalam CEC ini ya. Jadi kalau sekarang ini di dalam pertemuan-pertemuan seperti ini banyak testimoni, dan kalau bicara tentang income banyak yang sudah ditampilkan ya, income yang sudah diperoleh oleh teman-teman pendahulu kita, sehingga mungkin itu memacu teman-teman yang baru untuk bisa jalan. Tapi saya kemarin waktu diperkenalkan itu belum ada apa-apa, hanya modal nekat, dan seperti yang saya sampaikan tadi ada beberapa pertimbangan yang memang betul-betul mendasari saya untuk memutuskan untuk join. Ya, saya kira itu, dan harapan saya ya teman-teman atau sahabat-sahabat yang masih muda-muda, yang masih energik, ya itu bisa cepat mengambil peluang ini. Ya, saya memang tidak muda lagi ya. Umur saya ini sebentar lagi sudah cukup 60 tahun ya. Tetapi umur bukanlah penghalang untuk bisa mencapai kesuksesan ya. Jadi tentunya pesan kepada teman-teman yang masih muda-muda, energik, untuk jangan melepas peluang ini, segera ambil posisi, sehingga kita akan lihat beberapa bulan ke depan, 1 tahun ke depan, kita mengharapkan yang sekarang ini bergabung bisa nanti akan mendapatkan hasil maksimalnya nanti. Saya kira itu saja yang bisa saya berikan malam hari ini, Pak. Terima kasih banyak.
Ya, luar biasa Pak T. Yohanes. Mantap ya Pak. Jadi dengan melihat nama besar Ciputra, udah langsung ambil keputusan ya Pak ya, karena Bapak juga melihat ini bisnis bakal besar ya Pak ya. Iya. Luar biasa Pak T. Yohanes. Ya, mantap sekali. Nah, mungkin rekan-rekan Bapak Ibu sekalian bertanya-tanya ini bisnisnya seperti apa sih, peluangnya seperti apa sih dari Ciputra Entrepreneurs Club ini ya. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan bisnis plan, kita akan lihat dulu nih Ciputra Insights ya. Seperti apa sih Ciputra itu, kita biar mengenal dulu nih. Nah, ini nanti akan dibawakan oleh seorang affiliate marketer dari Tangerang Selatan. Beliau juga yang memperkenalkan saya kepada bisnis Ciputra Entrepreneurs Club ini, Pak Armanto. Halo, selamat malam Pak Armanto. Halo, malam Pak Rudi. Apa kabar, Pak? Selamat pagi, Pak. Baik, Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Suara saya jelas, Pak Rudi, di situ, Pak? Jelas, Pak. Ya, silakan, Oke. Pak. Oke, teman-teman, selamat malam. Ya, senang sekali kita bisa ketemu ya pada malam hari ini di Ciputra Entrepreneurs Club Business Presentation. Tadi sudah dibuka oleh Pak Rudi. Nah, pada malam hari ini saya akan coba jelasin ya tentang background apa sih itu Ciputra. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu nih ke teman-teman sekalian. Sekarang sudah ada sekitar 51 orang yang ada di ruangan ini ya, yang ada di Zoom meeting pada malam hari ini. Kira-kira kalau Anda dengar kata Ciputra, ya itu apa yang langsung terlintas di benak Anda? Bisa Anda ketik di chat nggak? Kalau Anda dengar ada orang ngomong Ciputra, itu Anda langsung taunya apa? Silakan coba diketik di kolom chat. Ada Mbak Veralini bilang properti. Pak Michael bilang Citraland. Ada lagi? Properti, Bu Lili, bisnis properti, perumahan, perkantoran, properti besar, mall. Ada lagi? Bisnis sukses. Oke. Pengusaha sukses. Grup besar, Pak Dani. Ada lagi? Ya, rata-rata kita mengenal beliau sebagai sosok seorang pebisnis sukses ya, yang berangkat dari developer atau dari properti. Nah, tapi sebenarnya sosok Pak Ciputra sendiri itu jauh lebih besar dari itu, teman-teman. Ya, sebelum saya mulai, ya saya akan coba share satu video, nggak lama, sekitar mungkin 5 menit. Nanti kita akan lihat ya bagaimana sosok Pak Ciputra almarhum dan bagaimana mimpi dia untuk membangun entrepreneur Indonesia. Ya, kita simak sama-sama. Sebentar, saya bisa share screen nggak ya, Pak Denta ya? Pak Adenta, mungkin bisa dibantu, Pak? Biar bisa share screen. Bentar ya, seharusnya bisa. Oke, lihat screen. Muncul layar saya Ciputra ya? atau Choi Jin Hon
Lahir di Parigi, Sulawesi Tengah pada tanggal 24 Agustus 1931. Ia adalah seorang insinyur dan terkenal sebagai pengusaha properti yang sukses. Selain itu, Ciputra juga dikenal sebagai seorang filantropis dan berkiprah di bidang pendidikan dengan mengembangkan sekolah dan universitas. Karya-karya besar Ciputra begitu beragam karena hampir semua subsektor properti dijamahnya. Ia kini mengendalikan 5 kelompok usaha, Jaya, Metropolitan, Pondok Indah, Bumi Serpong Damai, dan Ciputra Development, yang masing-masing memiliki bisnis inti di sektor properti. Kini grup Ciputra telah mampu melakukan ekspansi usaha di dalam dan ke luar negeri. Kalau kita mempunyai cita-cita, cita-cita menimbulkan kekuatan bagi kita untuk melaksanakan. Yang kekuatan itulah yang luar biasa. Karena pada waktu saya di ITB itu, saya kerja, praktek di kontraktor, praktek di konsultan arsitek. Sudah itu saya lantas buka usaha. Buka usaha konsultan. Saya juga membuka usaha furniture. Saya juga dagang batik. Saya beli batik, saya jual ke Medan. Nah ini yang lucu. Sekian puluh tahun saya cita-cita ingin jadi arsitek. Tapi waktu mau tamat, saya bilang, saya tidak mau jadi arsitek. Oh gitu. Itulah. Kenapa? Kenapa? Karena waktu saya jadi arsitek, itu ternyata saya susah mendapat pekerjaan. Saya ingin menciptakan pekerjaan saya sendiri. Makanya saya bilang, tidak, saya harus jadi developer. Oke. Waktu itu di Ikatan Arsitek Indonesia, saya tidak diterima sebagai anggota. Tapi kemudian 15 tahun kemudian saya dapat penghargaan. So, saya memberi begitu banyak pekerjaan kepada para arsitek. Pertama adalah integritas. Kita harus jujur, punya moral yang luhur. Sebab tanpa kejujuran, tanpa moral, orang tidak percaya sama kita. Iya, oke. Yang kedua itu adalah P, Pak Ciputra. P, profesionalisme, keahlian. Kita betul-betul masuk di bidang yang kita ahli. Kalau kita mau masuk satu bidang, kita pelajari betul-betul kita harus ahli. Oh iya, tadi I itu integritas, P profesionalisme, dan yang ketiga E entrepreneurship. Kita juga punya yayasan yang saya sangat benahi, yaitu Yayasan Jaya Raya. Jaya Raya yang menghasilkan bulu tangkis, menghasilkan Susi Susanti, ada 3 medali emas dari Indonesia, dapat 4 medali emas, 3 dari Yayasan Jaya Raya. Dan samping sekolah tadi adalah pendidikan entrepreneur. Dan itulah Pak Ciputra, seorang developer yang bukan hanya membangun bangunan, tapi membangun kota, dan yang paling penting membangun sumber daya manusia, menelurkan entrepreneur-entrepreneur muda lainnya khususnya untuk di Indonesia. Tetap ya, Entrepreneur itu harus mempunyai pertama wawasan. Wawasan apa yang akan terjadi 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, kita sudah harus tahu dari sekarang. Kiri, kanan, atas, bawah, lingkungan kita. Jadi kita harus punya pengetahuan umum yang luas. Oke. Yaitu entrepreneur di samping ilmu pengetahuan, ialah ilmu kehidupan. Catat, ilmu kehidupan. Kalau ilmu pengetahuan itu masuk bagian research. Ya. Tapi ilmu kehidupan. Jadi entrepreneur itu harus punya wawasan, punya daya inovasi, kreativitas, dan berani mengambil keputusan dengan semua risikonya. Ya. Dan bagi saya Pak Ciputra bukan hanya seorang entrepreneur yang punya visi, tapi juga punya hati. Lewat kisah hidupnya, kerja keras, karakter, iman, dan cinta yang sangat besar terhadap apa yang dilakukannya, beliau adalah sungguh sebuah contoh nyata dari impossible menjadi impossible. Entrepreneur mengubah sampah rongsokan menjadi emas. Nah, itu teman-teman. Jadi sosok Pak almarhum Ciputra ya,
itu jauh lebih besar dari seorang developer biasa, teman-teman. Jadi beliau itu adalah sosok entrepreneur, ya, sosok yang ingin sukses membangun entrepreneur di Indonesia, ya. Nah, teman-teman, jadi ide Ciputra Entrepreneurs Club itu sendiri adalah merupakan wujud dari impian Pak Ciputra almarhum, ya, untuk bisa menciptakan banyak entrepreneur sukses di Indonesia, ya. Jadi Ciputra Entrepreneurs Club ini adalah program dari Ciputra Life, teman-teman, ya, di mana ini adalah program kewirausahaan yang dibuat langsung, ya, dengan tujuannya untuk apa? Supaya bisa melengkapi calon wirausaha baru di Indonesia dengan prinsip gotong royong. Kenapa prinsip gotong royong ini? Karena di mana-mana kalau kita kerja bersama itu akan jauh lebih mudah, ya, akan jauh lebih gampang ketimbang kita kerja sendiri. Dan kuncinya ini adalah secara digital. Tadi Pak Rudi sudah sampaikan bahwa salah satu benefit atau kelebihan dari program Ciputra Entrepreneurs Club ini adalah semuanya dijalanin secara digital, teman-teman, ya. Nah, kemudian program Ciputra Entrepreneurs Club ini cocok buat siapa aja sih? Ya, pertanyaannya siapa aja yang bisa bergabung di program Ciputra Entrepreneurs Club ini? Ini bisa untuk siapa aja, teman-teman, ya. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian yang saat ini profesinya sebagai karyawan bisa gabung. Apakah Anda seorang pegawai negeri, mahasiswa, atau pensiunan? Tadi kita sudah dengar ceritanya Pak Tue, ya, seorang pensiunan bankir, gitu ya. Beliau sangat tertarik untuk mau ikut ini, dan juga ibu rumah tangga. Siapa aja bisa join, dan pada prinsipnya adalah semua orang yang punya aspirasi untuk menjadi entrepreneur. Nah, kalau ada pertanyaan, ini saya sibuk gitu, saya udah kerja dari pagi sampai sore, saya nggak punya waktu untuk mengerjakan Ciputra Entrepreneurs Club ini. Apakah saya bisa ikut? Teman, untuk orang yang sibuk. Kenapa? Karena kerjaannya cuma share referral aja gitu, tidak membutuhkan waktu terlalu banyak, tidak menyita waktu Anda terlalu banyak gitu ya. Terus juga kalau misalnya saya yang gaptek gitu ya, atau saya yang tidak bisa menggunakan teknologi, apa saya cocok ikut di Ciputra Entrepreneurs Club ini? Katanya tadi serba digital gitu ya. Nah, Bapak Ibu teman-teman, saya yakin pasti Anda saat ini semua sudah punya WA ya, sudah pakai WA, pakai smartphone. Selama Anda bisa pakai WA, itu pasti Anda bisa menjalankan bisnis ini, teman-teman ya. Karena it's very simple. Anda cukup share link aja, ya. Anda cukup blast ke kontak Anda seperti itu. Jadi gaptek pun nggak ada masalah. Nah, terus kemudian juga kalau ada orang yang bilang, aduh, saya ini orangnya nggak bisa ngomong, saya ini orangnya nggak bisa meyakinkan orang gitu. Nah, pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu bisa cerita gitu? Apakah Bapak Ibu bisa menjelaskan sesuatu? Kan pasti bisa gitu ya. Kadang kalau misalnya kita ditanya, kita mereferensikan atau menceritakan kita habis makan gitu ya di suatu restoran enak, kita cerita ke temen. Nah, itu kan sebenarnya Anda juga cerita, Anda juga merekomendasikan. Jadi pada prinsipnya program Ciputra Entrepreneurs Club ini buat kita semua gitu ya, nggak ada kriteria-kriteria khusus di mana kita harus ikut di dalam Ciputra Entrepreneurs Club ini. Nah, teman-teman, kalau kita lihat secara Ciputra Group sendiri ya, bisnis Ciputra secara keseluruhan. Tadi di awal teman-teman banyak bilang properti, developer, dan sebagainya. Betul, almarhum Ciputra berangkat dari properti. Beliau adalah pendiri Jaya Properti, bahkan itu adalah anggota REI nomor 1, ya, 001. Ya, tapi sebenarnya bisnis Ciputra itu saat ini sudah banyak sekali, tidak hanya di properti aja, teman-teman ya. Di situ ada mall, ya, terus kemudian ada hotel, masuk ke pendidikan, kemudian masuk juga ke industri keuangan dengan Ciputra Life dan sebagainya. Sehingga bisnis Ciputra Group ini sudah gede banget gitu ya. Jadi kalau Anda pergi di kota-kota besar, mostly di situ ada proyek Ciputra, di situ ya ada lebih dari 100 proyek di 40 kota di Indonesia gitu ya. Dan itu belum termasuk usaha-usaha yang lain seperti hotel, ya seperti sudah sampaikan, pendidikan, ada Universitas Ciputra, Prasetya Mulia, dan sebagainya. Nah, itu tersebar di seluruh penjuru Nusantara. Nah,
tidak hanya itu teman-teman, proyeknya Ciputra Group itu juga sudah di luar negeri ya. Jadi bahkan di negara-negara tetangga kita, Ciputra Group itu juga sudah mengerjakan proyek-proyek di sana. Ada di Kamboja, Vietnam, dan sebagainya, dan itu lumayan masif. Ya. Jadi Ciputra Group itu sendiri tidak hanya pemain lokal, tapi sudah pemain global. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke Ciputra Life-nya atau PT Asuransi Ciputra Indonesia, di mana Ciputra Life sendiri itu adalah merupakan join ya atau usaha patungan antara Ciputra Group dengan Tunas Group. Nah, ini dua raksasa yang gabung menjadi satu. Tunas Group itu sendiri juga tidak kalah besarnya. Kita tahu banyak sekali bisnis di dalam Tunas Group, yang banyak kita dengar adalah bisnis mengenai otomotif ya. Tunas Group sendiri mengageni banyak brand ya, ada BMW, Peugeot, Mercedes dan sebagainya, ada Tunas Daihatsu dan sebagainya, ada divisi rentalnya juga, dan juga memiliki divisi finance atau leasing dengan join dengan Mandiri dan sebagainya. Nah, sehingga Ciputra Life ini didirikan oleh dua grup yang besar, itu teman-teman. Nah, ini penting. Kenapa? Karena kalau kita mau menjalankan suatu bisnis atau kita mau bekerja sama dalam suatu bisnis, kan kita mesti tahu gitu ya. Bisnis ini siapa yang bikin gitu. Bisnis ini siapa yang menjalankan, seperti apa perusahaannya gitu. Nah, ini tentang Ciputra Life sendiri, teman-teman. Nah, ini saya paling senang kalau ngomongin masalah asuransi. Ya, saya 15 tahun, background saya di asuransi. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa sih kita ngomongin entrepreneur, kok perlu asuransi gitu ya? Apa hubungannya mau jadi entrepreneur dengan asuransi? Teman-teman, asuransi itu seperti payung buat kita gitu ya, di mana itu merupakan proteksi bagi kita, di mana itu merupakan suatu perlindungan gitu, sehingga kita dalam menjalankan aktivitas sehari-hari menjadi tenang gitu, karena kita sudah memiliki proteksi berupa asuransi gitu, sehingga entrepreneur itu sangat perlu untuk asuransi. Nah, sekarang bagaimana Anda bisa memilih perusahaan asuransi yang bagus gitu. Ada beberapa komponen yang Anda harus lihat untuk memilih perusahaan asuransi yang bagus. Salah satu di antaranya adalah RBC atau istilahnya risk based capital. Nah, kalau teman-teman lihat, asuransi Ciputra ini memiliki RBC tahun 2019 itu 494%, di mana aturan OJK itu sekitar 104%, jadi hampir 4 kali lipat dari peraturan OJK. Sangat sehat sekali teman-teman ya. Dan nggak usah khawatir, Ciputra Life ini sendiri sudah mendapatkan izin usaha asuransi jiwa dari OJK di akhir tahun 2016. Ya, kantor pusatnya ada di Jakarta ya, di DBS Bank Tower. Kalau teman-teman tahu Ciputra World ya, itu di Profesor Satrio di situ. Nah, duduk di jajaran Dewan Komisaris di Ciputra Life sendiri, ini ada Bu Junita Ciputra dan Pak Riko Adisuria Setiawan, di mana Bu Junita Ciputra ini mewakili Ciputra Group, dan Pak Riko ini mewakili dari Tunas Group. Dua orang ini adalah dua tokoh sentral di grupnya masing-masing. Nah, kemudian duduk di jajaran direksi, ada 3 orang yang sangat capable, teman-teman. Mereka background-nya sudah cukup kompeten di dunia asuransi, bukan kebanyakan, mereka bertiga adalah jebolan dari AXA, banyak ya, ada Pak Hengki, Joyo Santoso sebagai Presiden Direktur, terus kemudian ada Pak Ten Henry Martin sebagai Direktur sekaligus aktuaris, dan ada Bu Listianawati sebagai Direktur. Ya, ini 3 orang ini yang sebagai nahkoda dari Ciputra Life itu sendiri. Nah, dengan mengetahui orang-orang di balik suatu perusahaan, ini harapannya adalah kita berada di kapal yang tepat, teman-teman. Ya, jangan sampai kita sudah memutuskan untuk bergabung di bisnis, tapi ternyata kapalnya ini nakodanya nggak benar, nakodanya nggak tepat. Nah, jadi kalau kita lihat profil-profil yang ada di Ciputra Life itu sendiri, ya insya Allah mereka adalah orang-orang yang kompeten di bidangnya. Ya. Nah, ini saya mau share, ini adalah izin OJK, di mana izin OJK itu sangat penting, terutama untuk penjualan asuransi digital, teman-teman. Ya, jadi OJK itu sudah mengeluarkan izin, ya ini suratnya sekitar bulan Maret, di mana memberikan izin untuk penjualan asuransi digital. Loh, jadi kita mesti jualan asuransi ya? Bukan, teman-teman. Di Ciputra Entrepreneurs Club ini, kita adalah menggunakan sistem referral. Jadi teman-teman itu bukan menjadi seorang agent, ya, bukan menjadi seorang agent. Jadi Anda adalah hanya yang mereferensikan produk Ciputra Entrepreneurs Club ini.
Nah, karena Anda bukan seorang agent, Anda tidak perlu melakukan ujian AJI dan sebagainya. Itu salah satu kelebihannya di sini ya. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang Ciputra Entrepreneurs Club sendiri, sebenarnya apa sih keuntungannya kalau kita gabung di Ciputra Entrepreneurs Club itu, teman-teman? Yang pertama ini adalah kita mendapatkan skill atau meningkatkan keahlian. Keahliannya apa aja? Bisa berupa keahlian skill teknis atau skill-skill yang sifatnya manajerial seperti itu. Dan kemudian yang kedua, kita juga mendapatkan relasi atau meningkatkan relasi. Karena kenapa? Di Ciputra Entrepreneurs Club ini adalah gabungan atau komunitas pengusaha-pengusaha dengan berbagai latar belakang usaha, berbagai latar belakang industri, sehingga kita bisa kerjasama. Gitu. Dan yang ketiga tentunya adalah income, di mana kita bisa menggunakan Ciputra Entrepreneurs Club ini untuk mengumpulkan modal kalau kita memiliki cita-cita atau untuk mengembangkan suatu usaha. Nah, teman-teman, kalau kita ngomongin bisnis, ya kan kita nggak hanya ngomongin modal uang saja, tapi juga penting untuk kita memiliki skill dan relasi. Nah, untungnya di Ciputra Entrepreneurs Club ini kalian bisa dapetin tiga-tiganya gitu ya. Jadi dengan sekali bergabung di Ciputra Entrepreneurs Club, kalian dapat 3 keuntungan di situ. Anda bisa upgrade skill kalian, kalian bisa nambah relasi kalian, kalian bisa dapat income kalian gitu ya. Nah, ini contoh kegiatan yang dilakukan Ciputra Entrepreneurs Club untuk melakukan peningkatan skill. Nah, di mana peningkatan skill ini adalah gratis, teman-teman ya, khusus untuk member ya. Jadi secara rutin Ciputra Entrepreneurs Club mengadakan workshop, training untuk member-membernya, dan ini diberikan gratis. Contoh misalnya ada persiapan pensiun karyawan di situ, terus kemudian ada mengundang Edozel dari YouTuber menjadi entrepreneur ya, dan kemudian masih ada materi-materi lainnya gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu teman-teman secara khusus mengikuti materi-materi ini kan nggak kebayang gitu ya, mesti keluar berapa biayanya. Contoh misalnya kelasnya Pak Michael untuk belajar misalnya untuk digital marketing, itu Anda harus bayar mahal gitu ya. Tapi dengan bergabung di Ciputra Entrepreneurs Club ini Anda bisa mendapatkan itu secara gratis. Ya, di mana ini disediakan sebagai fasilitas. Nah, kemudian di Ciputra Entrepreneurs Club sendiri, yang tadi saya katakan ini adalah untuk meningkatkan relasi dan promosi. Caranya gimana? Ciputra Entrepreneurs Club memberikan kesempatan bagi Anda yang memiliki usaha, bagi Anda yang memiliki produk, ya, dan membutuhkan pasar-pasar baru untuk dipromosikan di situ. Ya, jadi dengan bergabung di Ciputra Entrepreneurs Club, misalnya Anda yang punya usaha fashion misalnya, Anda bisa promosiin ya produk Anda di sana gitu. Dan yang kedua juga dengan bergabung di Ciputra Entrepreneurs Club, Anda jadi kenal banyak orang gitu. Contohnya saya bisa kenal ada Pak Adenta di sini, terus kemudian ada Pak Widodo, terus kemudian ada Pak Yudi dengan berbagai background yang pasti saya yakin suatu saat akan kita butuhkan untuk bekerja sama gitu ya. Jadi bahkan relationship ini atau relasi ini adalah aset yang jauh lebih berharga daripada modal keuangan nanti, seperti itu. Nah, yang ketiga, untuk keuntungan yang ketiga untuk akumulasi modal, ini tentunya juga satu keuntungan yang sangat menarik ya dengan bergabung di Ciputra Entrepreneurs Club itu tadi, ya, di mana dengan modal yang dengan income yang kalian dapatin dari Ciputra Entrepreneurs Club ini, kalian bisa gunakan ini untuk memulai usaha, ya, apapun usaha kalian gitu ya, mau bikin kue gitu ya, mau buka bengkel, ya, mau buka salon dan sebagainya. Dapatnya dari mana? Ini dari nilai saving atau nilai tabungan yang Anda kumpulkan setiap bulan di Ciputra Entrepreneurs Club, plus ditambah dari bonus referensi yang Anda dapatkan, gitu ya. Nah, bagaimana Anda bisa mendapatkan income di Ciputra Entrepreneurs Club ini, teman-teman? Ini saya share secara garis besar aja, nanti secara detail akan dijelaskan oleh Bro Angga ya di business presentation tentang bisnis plan-nya seperti apa. Cara dapat income-nya ini gampang banget, teman-teman. Ya, tugas kita ini cuma referensi aja kok, sama kayak kita mereferensikan rumah makan atau mereferensikan film bagus gitu. Cuman bedanya di Ciputra Entrepreneurs Club ini kita dibayar gitu ya. Kita dibayar ketika kita mereferensikan Ciputra Entrepreneurs Club ini.
kalian cukup sebarin link referral kalian bersama konten promosi yang sudah disediakan di dashboard membership gitu ya. Kalian bisa sebarin ini ke lewat WhatsApp, kalian bisa posting di Instagram, ya kalian bisa posting di Facebook, apapun media yang kalian gunakan gitu ya. Atau bahkan kalian mau sambil ngobrol, kalian cerita ke temen juga bisa gitu. Intinya hanya referensi aja, intinya hanya mengajak aja gitu. Mengajaknya ngajak apa? Apakah mengajak kejahatan? Enggak, kita mengajak yang kebaikan, di mana kita mengajak orang untuk menabung. Menabung untuk apa? Untuk sebagai modal usaha gitu. Nah, cara daftarnya ini gampang banget. Nanti setelah Anda bergabung ya, malam ini Anda bergabung, nanti Anda akan langsung mendapatkan link referral khusus untuk Anda. Nah, Anda sebarkan link referral itu, nanti itu otomatis orang yang mendaftar melalui link referral tersebut akan menjadi grup Anda. Seperti itu. Nah, ini yang menarik teman-teman. Ini saya kasih contoh bocoran ini ya. Ada satu bukti income di bulan Agustus gitu ya. Kalau teman-teman lihat itu tanggal gabungnya 10 Agustus, posisinya startup dengan premi pribadi sekitar 600.000 ya per bulan. Nah, berapa yang dia dapatkan di situ? Dia dapatkan sekitar 3 juta. 3 juta. 3 juta ini dari mana? Nah, ada banyak perhitungannya. Nanti Anda bisa simak presentasi dari Bro Angga untuk lebih detail ya. Dan ini juga satu contoh berikutnya lagi adalah posisi bronze ya. Dia juga gabung di bulan 7 bulan Juli ya. Income-nya sudah jauh lebih besar seperti itu. Dan juga ini ada contoh yang sudah naik posisi menjadi silver ya, dia join di bulan 6 dengan premi bulanan sekitar 1,2 juta, dia sudah bisa mendapatkan 14 juta gitu ya. Apakah ini Photoshop, apakah ini tipu-tipu teman-teman? Nanti Anda akan lihat ya, nanti Anda akan bisa simak sendiri gitu ya di dalam nanti materi yang akan disampaikan oleh Bro Angga. Bagaimana sih bisa mendapatkan angka-angka seperti itu gitu ya, bagaimana untuk bisa mencapai itu semua. Nah, kemudian bagaimana, apakah Anda mau nggak dapetin income seperti itu gitu ya, apakah Anda tertarik atau enggak untuk bisa mendapatkan income jutaan rupiah seperti itu? Gimana, tertarik atau tidak? Coba diketik di kolom chat. Ya, tulis di kolom chat. Tertarik nggak? Kalau nggak tertarik, kita selesai aja kali ya, gitu ya. Dan mestinya ada tertarik gitu ya. Dan karena dengan potensi yang luar biasa ini, Anda bisa menjalankan apa yang Anda inginkan seperti itu. Nah, Bapak Ibu teman-teman, kalau Anda tertarik dan ingin mendapatkan income seperti itu, ya, Anda dengarkan acara kita malam hari ini sampai selesai. Setelah ini, Bro Angga akan menyampaikan business presentation tentang Ciputra Entrepreneurs Club, gitu ya, tentang perhitungannya. Dan saran saya Anda langsung take action gitu ya, karena kenapa kesempatan nggak akan pernah datang 2 kali, jadi manfaatkan kesempatan ini, jangan sampai Anda sia-siakan. Mungkin itu dari saya, Bro Rudi, penjelasan tentang Ciputra Insight. Mohon maaf kalau tadi ada sedikit glitch di awal. Saya kembalikan ke host yang luar biasa, Pak Rudi Suprayogi. Terima kasih. Ya, luar biasa sekali ya insight mengenai Ciputra dari Pak Armanto, atau kita biasa sebut Bro, ya Bro Armanto gitu ya. Nah, ya, nah saya juga lihat nih banyak yang bilang, wah tertarik, banyak yang tertarik gitu ya. Nah, luar biasa sekali. Nah, nanti kita akan ada penjelasannya dari Pak Angga. Nah, sebelum itu kita akan ada suatu testimoni ya, testimoni dari seorang pengusaha. Nah, ini namanya Pak Chanderito ya, pengusaha bengkel mobil dan juga pernah sebagai agency director di Sinarmas MSIG ya. Nah, tapi sebelum masuk ke testimoni, kita foto dulu nih, foto bareng dulu. Pak Adenta, mungkin mumpung di pertengahan kan lagi seru-serunya ya, kita foto dulu bareng-bareng. Akan Pak Rudi, foto ya. Ya, kita foto dulu. Ayo semuanya. C ya, C. Ya. Ciputra. Oke. 10 orang saya foto 2 kali ya, siap ya.
1, 2, 3. Bentar ya, satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, Pak Rudi sudah. Oke, mantap, Pak Dinta. Terima kasih. Baik, kita lanjut ya. Tidak berlama-lama, kita langsung panggilkan Pak Chanderito. Pak, mungkin apa kabar Pak malam ini? Sehat Pak? Baik. Selamat malam. Selamat malam Pak Rudi. Ya, malam Pak Chanderito. Semangat pagi. Semangat pagi Pak. Ya, luar biasa. Nah, mungkin bisa ini Pak jelaskan kenapa Bapak tertarik nih Pak dengan Ciputra Entrepreneurs Club gitu ya. Silakan Pak. Ya. Ya. Selamat malam, semangat pagi teman-teman semua. Terima kasih Pak Andenta, Pak Michael, Pak Yohanes, dan Pak Ardo yang termasuk Pak Yudi. Ya, background saya pengusaha bengkel mobil. Sebelum usaha saya sebagai agent asuransi dulu tahun 2003. Saya kumpulin modal itu buat buka bengkel awalnya. Ya, setelah itu saya mendirikan perusahaan. Pak Chandra itu suaranya agak putus-putus Pak. Iya. Oh iya, iya. Jangan kurang bagus. Ya Pak, saya tertarik di sekarang. Suara bagus Pak. Oke, nggak apa-apa. Agak pelan-pelan aja Pak. Masih agak putus-putus sih. Tapi kalau pelan-pelan mungkin. Oh iya. Walaupun ini ya coba. Masih ya. Ya, malam Pak. Ya. Background saya pengusaha bengkel. Ya, sebelumnya bengkel saya sebagai agent dulu Pak. Jadi saya kumpulin modal buat mendirikan perusahaan bengkel dagang agent tersebut ya. Jadi saya tertarik di Ciputra Entrepreneurs Club ini, salah satunya bisnis itu adalah modal kita menabung atau modal usaha nantinya ya. Kan dijamin. Halo? Ya, halo. Khususnya Pak soalnya. Halo? Ya. Ya. Matikan dulu Pak ya, biar itunya. Ya, masih agak putus-putus sih Pak. Ya, ntar Pak, sebentar. Videonya saya mati mungkin. Tidak perlu pakai video Pak, cukup suara saja Pak. Kalau pakai suara saja ya lebih bagus. Ya, bagus ya. Videonya coba di off dulu. Ya, di off. Sudah Pak, sudah di off ya. Ya, silakan Pak. Oke. Ya, background saya sebagai pengusaha bengkel. Udah jelas Pak, tes? Jelas. Sudah bagus. Pak. Oh, udah jelas ya. Udah oke. Iya. Jadi tahun 2003 saya bergabung sebagai agent di asuransi sebelum mendirikan bengkel. Ya buat modal juga cari. Jadi saya bergabung di Ciputra ini salah satunya karena di sini modalnya menabung. Jadi kita nggak keluarin modal banyak, tapi mendapatkan income yang berlipat. Ya. Terus nama besarnya Ciputra itu yang bikin saya tertarik. Sampai saya kan di agensi, sampai agensi direktur tahun 2017 saya di Sinarmas. Saya juga kaget kok Ciputra bisa bikin project lewat Ciputra Live. Wah, saya bilang ini bakalan luar biasa sekali. Karena kalau Ciputra bikin lagi project agensi, itu saya kayaknya berat untuk melawan. Otomatis saya lihat pasti Ciputra bikin sesuatu yang serius banget di project digital asuransi ini. Karena itu saya sangat tertarik itu Pak. Ya. Karena saya pengalaman di asuransi, terus saya percaya bahwa ini pasti digarapnya luar biasa nantinya. Ya. Terus hasil yang kita tabungan tuh dijamin positif. Beda dengan perusahaan asuransi lain, ya ada unit link dan lainnya itu pengembaliannya tidak kadang bisa mengecewakan. Ya. Terus di situ kita bisa promosi produk kita di Ciputra dan kita bisa merevalkan produk-produk Ciputra, kita akan dapatkan fee di sana. Itu yang bikin saya menarik sekali dan saya bilang luar biasa. Karena saya dalam bisnis bengkel aja modal aja sangat besar sekali untuk mendapatkan hasil
yang sebegitu. Ini dengan modal menabung saja mendapatkan hasil yang luar biasa. Saya bilang ini sangat luar biasa sekali. Ya. Jadi buat teman-teman kalau tidak melihat ini sebagai peluang, itu sangat disayangkan sekali saya bilang. Karena kita sebagai pengusaha aja tahu banget hitungannya kalau modal segini mendapatkan hasil seberapa itu sangat berat sekali. Tapi dengan modal hanya 600.000 bisa mendapatkan 300 juta per bulan nantinya posisi Kron. Wah, saya bilang ini harus kita perjuangkan bersama teman-teman. Ya, udah itu aja Pak Rudi. Semangat malam. Selamat malam. Ya. Ya, baik, luar biasa ya Pak Chandra itu ya. Jadi memang pertama awalnya memang ngelihat Ciputra ya Pak ya. Itu besar. Kemudian nih asuransi juga yang Bapak sudah memang menguasai juga. Jadi secara perhitungan sebagai pengusaha udah kelihatan banget ini bakal untung ya Pak kalau dijalankan dengan benar ya. Iya. Pasti Pak, dijamin untung saya bilang. Uang juga kita buat menabung itu buat modal usaha lagi kembali. Itu sangat bagus. Oke. Ya luar biasa. Terima kasih untuk testimoninya Pak Chandra itu. Nah, baik rekan-rekan Bapak Ibu semuanya. Ini acara yang kita tunggu ya, yaitu bisnis plan, penjelasan bisnis plan-nya dari Pak Angga nih. Pak Angga seorang founder Backup Plan Community dan pengusaha kopi ya. Kalau Bapak, Ibu dan teman-teman perhatikan bahwa ini yang menjelaskan hari ini adalah berbeda latar belakang, tapi kita semua bisa bergabung di Ciputra Entrepreneurs Club. Nah, halo Pak Angga. Halo Pak Rudi. Selamat malam Pak. Selamat malam Pak Rudi. Yes, mantap ya. Langsung saja Pak, silakan. Siap. Terima kasih banyak Pak Rudi untuk waktunya. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali nih kita bisa berkumpul nih. Besok kita udah siap-siap, mungkin sebagian ada yang bekerja kali ya atau mulai aktivitas lagi. Tapi jam segini masih mau ngumpul dengerin informasi, itu luar biasa sekali nih. Mudah-mudahan nanti apa yang sudah di-sharingkan malam ini bisa jadi manfaat, bisa jadi solusi buat semua teman-teman yang hadir di malam hari ini ya. Oke, malam hari ini saya ditugaskan untuk sharing tentang bisnis plan Ciputra Entrepreneur Club ini. Oke, saya mulai share screen aja ya, sebentar. Oke, Pak Rudi, kelihatan nggak ininya, share screen-nya? Ya, kelihatan, Pak. Oke. Nah, saya lanjutkan bagaimana sih kita mulai, saya akan bercerita tentang bisnis plan-nya. Nah, mungkin 15-20 menit ke depan lah ya. Nah, saya minta untuk kita siapkan hati dulu, kita siapkan pikiran dulu. Siapa tahu ini bisa jadi solusi buat teman-teman semuanya. Karena ini potensinya luar biasa dan yang menariknya Bapak Ibu ini benar-benar baru mulai. Artinya kita semua yang ada di sini tuh pionir. Se-Indonesia ini kita pionirnya gitu loh. Jadi apapun yang namanya bisnis, kalau kita pionir pasti kan yang diuntungkan apa? Kita bisa mengambil marketnya lebih dulu. Oke? Nah, Bapak Ibu kita mulai ya. Syarat join member gimana sih caranya untuk bisa jadi membernya Ciputra Entrepreneur Club? Ini sebenarnya sangat mudah sekali. Yang pertama, Bapak Ibu cukup registrasi dengan membayar 50.000 dan kabar baiknya ini sekali seumur hidup. Nah, dan itu pun Bapak Ibu itu langsung dapat asuransi kecelakaan 25 juta untuk 1 tahun. Dan uangnya pun ini tidak lari ke Ciputra karena 35.000-nya itu untuk didonasikan. Jadi Ciputra ini mengajak Bapak Ibu untuk bisa tebar manfaat. Memang budaya kita semua seperti itu. Jadi 35.000-nya itu Bapak Ibu boleh pilih nih mau disumbangkan ke Badan Amil Zakat Nasional atau Yayasan Anak atau Yayasan Kanker Indonesia, ini terserah Bapak Ibu mau pilih yang mana. Nah, syarat yang kedua Bapak Ibu, ini Bapak Ibu cukup menabung di Ciputra Life Saver. Ya, menabung itu ada 4 paket pilihan menabungnya, yang paling minimal itu 300.000 per bulan. Oke, jadi cuma 2 itu aja cukup mudah sekali.
ya. Kita langsung. Nah, yang menariknya ketika udah jadi member Ciputra Entrepreneur Club ini, Bapak Ibu punya akses ke segala produk Ciputra. Contohnya misalnya ini propertinya. Ini kita cukup mereferensikan, misalnya ada kenalan Bapak Ibu, ada saudara, ada mungkin teman ya yang lagi nyari apartemen misalnya kayak gitu, nyari properti Ciputra ya, kita cukup referensikan. Ya, kita cukup referensikan, nanti Bapak Ibu akan dapat komisi 1,5%. Dan yang menariknya ini sebenarnya kita nggak perlu nih nanti nyampe nemenin gitu lihat show unit, nggak perlu karena nanti akan ada tim dari Ciputra Propertinya. Ya, kita hanya mereferalkan. Menarik kan Bapak Ibu? Jadi main jempol aja sih sebenarnya. Kita udah ada kita bermain di online saja. Nah, ini tadi yang saya bilang, jadi kalau untuk paket menabung ya itu ada 4 paket. Dimulai dari 300.000. Nah, kabar baiknya dari 300.000 ini ya nanti Bapak Ibu akan langsung dapat uang proteksi pertanggungan untuk asuransi jiwanya sebesar 30 juta. Kalau misalnya paket yang 600 ya, itu uang proteksinya itu 60 juta. Yang 900 uang proteksinya 90 juta dan yang terakhir 1,2 juta itu uang proteksinya 120 juta. Ya. Nah, ditambah lagi kita nanti akan dapat bagi hasil. Nanti saya akan jelaskan detailnya. Nah, apa sih perbedaannya sih dengan kita menabung di Ciputra Lifesaver ini dibanding dengan produk-produk tabungan lainnya? Oke. Nah, kita bandingkan yang pertama mungkin kalau di bank itu biasanya ada biaya admin. Biaya adminnya itu bisa sebesar 10 sampai 20.000 per bulan. Kalau kita di unit link atau reksadana, itu biaya adminnya itu di casnya itu biasanya 30.000 sampai 50.000 per bulan. Nah, kalau di Ciputra ini biaya adminnya 25.000 per bulan flat gitu. Nah, dari sisi investasi dari sisi resikonya gimana? Kalau di bank tentunya resikonya ya kita akan kalah dengan inflasi. Betul? Belum lagi kan belum potong pajak gitu. Nah, kalau misalnya di unit link, nah ini unit link ini kan Bapak Ibu mungkin dengar ya, kondisi ini tergantung kondisi perekonomian. Banyak unit link sekarang itu yang lagi babak belur Bapak Ibu. Ada yang minusnya 50%, jadi uang kita dari 100% uang kita gitu, tabungan kita, sisa mungkin cuma 50%-nya gitu. Itu lagi pada babak belur. Dan itu resikonya memang tidak dijamin, itu udah bagian dari resiko kita berinvestasi atau menabung di unit link. Nah, kalau di Ciputra Bapak Ibu ini no risk ya. Hasil investasi dijamin plus ya. Kabar baiknya untuk tahun ini aja itu minimal bagi hasil yang diberikan dari Ciputra itu minimal di angka 3,5% ya. Itu udah artinya kalau kita nabung ya dana kita nanti akan berkembang minimal di 3,5%. Agustus kemarin sekitar 5,2% kalau nggak salah ya. Dan ini sudah tidak kena pajak. Oke. Apalagi nih keuntungan-keuntungan yang lainnya. Nah, kalau di bank kan tadi kena pajak 20% per tahun. Kalau unit link ada biaya pengelolaan investasi, fund manager 3-5% per bulan. Kalau di Ciputra ini tidak ada. Oke. Nah, kalau kita nabung di bank itu tidak ada dana proteksi. Ya, kalau di unit link ada, tapi biasanya sekitar 60 kali dari premi. Nah, kalau di Ciputra itu sampai 100 kali dari premi. Makanya tadi 300.000 kita dapat 30 juta. 1,2 dapatnya 120 juta. Terus apa lagi? Kalau produk asuransi kan pasti ada biaya akuisisi. Ya. Nah, di Ciputra biaya akuisisi dikembalikan 100%. Ini satu-satunya loh di produk asuransi yang berani mengembalikan biaya asuransi, biaya akuisisi. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, ini yang tidak ada di tempat lain atau di produk lain. Kita akan dapat income dalam tanda kutip gaji bulanan. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Jadi kita nabung tapi kita digaji. Nah, nabung tapi digaji. Menarik ya Bapak Ibu. Nah, plus lagi dapat bagi hasil keuntungan dari omset nasional per bulannya. Oke. Nah, kita untuk jelasnya kita lanjut ya, kita jelaskan. Nah, ini dia produknya. Kita ini produk digital Bapak Ibu. Ya, produk digital paperless, artinya Bapak Ibu ya, itu sudah tidak perlu lagi repot-repot
tanda tangan dengan dokumen yang tebal-tebal kayak gitu kan. Ini Bapak Ibu tinggal buka webnya, web sistemnya, Bapak Ibu registrasi dalam hitungan menit ini sudah otomatis aktif. Ya, ini menarik. Ya, jadi kita cepat. Guaranteed acceptance protection. Nah, ini tidak ngelihat asal nggak ngelihat umur dan tidak perlu ada general check up. Ya, asal Bapak Ibu umurnya di bawah 60 ini otomatis pasti diterima. Apalagi, nah ini yang tadi saya sudah bilangkan, no medical check-up and underwriting. Nah, instant police Bapak Ibu, begitu Bapak Ibu sudah langsung daftar, nggak lama kemudian hitungan menit ini sudah langsung aktif polisnya. Gitu, amit-amit, misalnya saya daftar sekarang, Bapak Ibu, besok pagi saya wafat misalnya kayak gitu, uang pertanggungannya langsung keluar Bapak Ibu. Nah, menarik kan? Nah, ada lagi yang berikutnya, guaranteed minimum return, yang tadi saya sudah sebutkan. Ini produk tidak akan pernah minus. Ya, nilai investasi kita tidak akan pernah minus. Ya, makanya saya berani menerima ini karena apa? Karena tidak ada resiko. Jadi saya cerita ke teman-teman tuh enak gitu loh. Mereka nabung dan mereka aman. Karena sudah dijamin dari Ciputra tidak akan ada nilai investasi kita minus. Lalu ada cashback 100% biaya akuisisi. Ya, nah, self-service digital dashboard. Yang menariknya Bapak Ibu, ini nanti kita semua ya itu akan diberikan web system masing-masing ya. Jadi kita bisa kelola sendirilah, kita daftar sendiri, ngelihat nilai akunnya sendiri gitu ya. Ini udah disediakan oleh Ciputranya dalam bentuk web system. Oke. Nah, yang terakhir Bapak Ibu kalau misalnya mau nanya ini CS-nya pun ini sangat-sangat responnya sangat baik. Ya, saya sering banget tuh ada masalah kontak CS-nya itu langsung direspon. Itu menurut saya itu satu fasilitas, satu kelebihan yang pelayanan yang memang yang Ciputra berikan ke kitanya. Nah, yang paling terakhir ini yang sebenarnya mau kita sharing nih. Kita akan dapat referral bonus income. Nah, ini sebenarnya kita tunggu-tunggu nih yang dari tadi sudah diceritakan gimana sih kita bisa dapat nabungnya bisa gratis, bahkan bisa jadi dapat sumber pemasukan yang bisa dijadikan sumber permodalan untuk Bapak Ibu mengembangkan bisnis-bisnis Bapak Ibu lainnya. Menarik kan Bapak Ibu? Nah, langsung ya. Nah, ini tadi legalitas ya. Bapak Ibu, Ciputra itu salah satu perusahaan yang memang benar-benar menjaga nama baik, nama besar Ciputranya ya. Bahkan waktu beberapa minggu kemarin ya, bulan lalu kalau nggak salah kita meeting dengan Ibu Listi, Direktur Ciputra Life ini, Pak Cip itu selalu ngomong gini, ketika melaunch satu produk ya, bukan omset, bukan target yang dia tekankan benar-benar, tapi cuman bilang gini ke Bu Listi, tolong jaga nama baik Ciputra, ya. Jadi tentunya kalau memang udah seperti itu, segala aspek legalitas itu pasti didahulukan dan itu diutamakan. Nah, kenapa ini penting? Penting banget Bapak Ibu, karena kita ini mau membangun bisnis yang jangka panjang. Ya, artinya ini bukan bisnis kaleng-kaleng. Setahun, 2 tahun, habis itu bubar jalan. Ya, habis itu kita mungkin ada masalah, kita dikejar-kejar orang kayak gitu ya. Nah, kita tidak seperti ini. Ini semua legalnya sudah diurus semuanya. Jadi Bapak Ibu tenang ya. Next. Nah, tadi yang saya sudah jelaskan apa sih biaya akuisisi itu? Nah, biaya akuisisi itu adalah biaya yang untuk kebutuhan operasional asuransinya gitu ya. Termasuk nanti komisi-komisi kita juga datangnya dari sini. Nah, makanya Bapak Ibu, di tahun pertama dari tabungan kita itu, dari uang yang kita investasikan, 80% itu di tahun pertama itu dialokasikan untuk biaya akuisisi. Nah, di tahun kedua itu 20%-nya, 80%-nya diinvestasikan. Jadi kebalik Bapak Ibu ya. Nah, berikutnya di tahun ketiga, 4, 5, 6, 7, 8 sampai tahun ke-10 dan tahun seterusnya itu sudah tidak dikenakan biaya akuisisi lagi. Nah, jadi cukup di tahun pertama dan tahun kedua saja. Oke. Nah, kabar menariknya Bapak Ibu, tahun ke-10 ini biaya akuisisinya dikembalikan 100% ya di akhir tahun ke-10. Ya, tentunya dengan catatan ya, artinya Bapak Ibu tidak pernah
bermasalah, tidak telat bayar preminya, nah ini akan dikembalikan di akhir tahun ke-10. Oke. Kita next. Nah, sekarang ini poinnya nih Bapak Ibu, yang ini kita tunggu-tunggu nih. Bagaimana sih kita bisa mendapatkan income? Bapak Ibu mau nggak saya ceritakan bahwa Bapak Ibu di sini bisa punya loh tabungan dan gratis lagi, ya. Dan kalau kita kerjakan lebih giat lagi, nggak cuma tabungan gratis, ini bisa jadi income, tambahan income buat Bapak Ibu. Dan ini nilainya juga, wow, menurut saya ini fantastis sekali. Maksudnya ini sangat layak, sangat worth it untuk kita kejar gitu loh. Makanya nanti Bapak Ibu, yuk kita siapkan hati, siapkan pikiran, coba kita lihat, kira-kira worth it nggak? Kira-kira layak nggak? Ini untuk kita usahakan, untuk kita benar-benar kita bangun serius ya. Yuk kita lihat yuk. Nah, Bapak Ibu nanti di Ciputra e-Club ini Bapak Ibu akan dapat potensi unlimited income ya. Dari apa? Nah, itu cuman hanya mereferral ya. Ya, kita nanti akan ada 5 income ya, di mana 2 income pertama itu adalah income dari hasil kerja Bapak Ibu ya, dari referral ya. Dan yang 3 income sisanya ini dari income grup nasional Bapak Ibu. Ya, artinya gini, seluruh omset nasional Bapak Ibu akan dapat sharingnya. Ya, jadi nggak peduli ini mungkin kerjanya crossline Bapak Ibu atau mungkin dari tim lain, nah Bapak Ibu akan tetap kecipratan. Ini sangat menarik. Dan saya sudah merasakan waktu di bulan, saya bergabung tanggal 20 Agustus. Tapi karena saya masih ada sesuatu yang harus saya kerjakan, saya belum menjalankan Ciputranya. Saya baru jalankan tanggal 1 September. Nah, kabar baiknya di bulan Agustus tersebut ya, kebetulan kan setiap tanggal 28 kan kita dapat income ya, dapat bonusnya ya, income-nya. Itu saya ditransfer itu dari bonus income grup nasional ini saya dapat 60.000 padahal saya belum ngapa-ngapain. Ya, kok bisa? Nah, ini nanti saya akan jelaskan. Nah, nanti detailnya Bapak Ibu juga bisa tanya ke pengundang Bapak Ibu ya. Di sini saya akan jelaskan gambaran besarnya seperti apa. Kita mulai dari income referral, ya, income referensi. Nah, income referensi ini Bapak Ibu, ini adalah income yang Bapak Ibu akan dapatkan setiap Bapak Ibu referral orang. Nah, ini dibayarkan dari bulan pertama sampai bulan ke-12, yaitu 1 tahun pertama. Nah, contohnya gini, misalnya ini Anda Bapak Ibu ya, Bapak Ibu referral saya nih, ya, Bapak Ibu referral saya. Nah, ketika saya bergabung Bapak Ibu akan dapat 15% dari premi yang saya bayarkan. Misalnya saya ikut di 600.000 nih Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu akan dapat 15% dari 600.000, 90.000 nih, ya, Bapak Ibu dapat. Nah, coba bayangin Bapak Ibu, mau nggak kita bisa nabungnya gratis? Nah, caranya gimana? Bapak Ibu referral 7 orang. Karena Bapak Ibu kalau referral 7 orang, ya, Bapak Ibu akan dapat ya dari income referral ini 630.000. Artinya premi yang kita harus bayarkan kan 600.000. Udah cuan nggak Bapak Ibu? Udah lebih 30.000, ya. Preminya udah kebayar, dapat tambahan lagi tuh 30.000 dapat income. Nah, menarik nggak Bapak Ibu? Dan itu kita cuma cukup referral loh Bapak Ibu. Nggak perlu susah-susah gitu kita referral. Ya, saya yakin kalau Bapak Ibu punya 200 kontak WhatsApp, ceritakan, bukan jualan ya Bapak Ibu, ceritakan aja. Ceritakan, bro, gue nih ada ini nih, Ciputra Entrepreneur Club, menarik deh. Lu lihat dulu lah, kirim aja link affiliate-nya gitu ya, link web sistemnya, habis itu Bapak Ibu, atau landing page-nya, Bapak Ibu bisa, mereka, prospek Bapak Ibu bisa lihat, udah, mereka tertarik, mereka join. Masa sih dari 200 kontak WhatsApp gitu, yang nggak ada satupun yang join gitu kan nggak mungkin. Masih masuk akal nggak 7 orang? Sangat masuk akal. Jadi kita hanya mereferral kan Bapak Ibu, gitu. Misalnya 7 orang bergabung, berarti kan 193-nya nolak, ya nggak apa-apa Bapak Ibu. Dengan itu aja kita udah bisa punya tabungan gratis. Nah, terus kabar baiknya gini Bapak Ibu, kita akan dapat leverage income lagi. Dari mana? Tadi Bapak Ibu kan nge-referral saya bergabung. Ya Bapak Ibu dapat 15%. Nah, ketika misalnya saya mereferral lagi, misalnya Pak Agus. Ya, ini Pak Agus nih. Nah, saya dapat 15% dari Pak Agus, Bapak Ibu dapat lagi tambahan 5% dari Pak Agus. Nah, menarik nggak Bapak Ibu? Jadi nggak cuma sekali, ini kita dari yang saya referralkan, Bapak akan dapat lagi.
ya. Dan begitu juga Pak Agus nanti mereferral lagi, ya, misalnya Bu Siti, ya. Dari Bu Siti, Pak Agus akan dapat 15%, saya akan dapat 5%, Bapak Ibu dapat lagi 2,5%. Dan begitu juga seterusnya sampai generasi kelima. Ya. Nah, coba kita lihat Bapak Ibu, dari kita nge-referral 7 aja, dan itu misalnya terduplikasi Bapak Ibu, mereka juga tim kita mereferral 7 lagi, total yang kita bisa dapatkan itu Bapak Ibu, 295 juta loh Bapak Ibu. Luar biasa nggak? Makanya saya tertarik ngelihat ini. Kenapa? Duitnya gede Bapak Ibu. Ya, coba Bapak Ibu bayangkan, seandainya misalnya Bapak Ibu bisa mereferral sebulan 7 orang aja, dan itu terduplikasi, artinya cukup 5 bulan loh Bapak Ibu untuk bisa mendapatkan ini. Benar nggak? Ya, oke lah Pak enggak, kalau nilai segini terlalu muluk-muluk, ya udah Bapak Ibu, 10%-nya aja misalnya keberhasilan, 29 juta Bapak Ibu dapat tambahan income. Menarik nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu nggak perlu meninggalkan pekerjaan utama, tidak perlu meninggalkan bisnis utamanya, tapi dapat tambahan income 29 juta dari hanya mereferral. Kalau saya nilai segitu gede loh Bapak Ibu. Makanya saya langsung nggak pikir panjang, saya join. Gitu. 29 juta per bulan. Ya, misalnya 10%. Ya kan? Nah, udah mulai menarik nih ya Bapak Ibu. Lanjut lagi Bapak Ibu. Nah, yang kedua kita akan dapat income royalty. Jadi bukan artis saja yang dapat royalty, kita pun juga akan dapat royalty. Ya, kabar baiknya begini. Income royalty ini dibayarkan dari tahun kedua dan tahun ketiga. Ya, begitu income referral habis, dilanjutkan income royalty. Nah, cuman income royalty ini itu dibayarkan berdasarkan 10 level ke bawah. Nah, kita kan seperti ini, kita terinari, artinya kita cuma membangun 3 tim. Ya, dan ini Bapak Ibu tidak melihat ini orang yang Bapak Ibu referralkan itu tidak melihat. Yang penting 10 level ke bawah, Bapak Ibu akan dapat income royalty ini. Ya, besarnya berapa? Besarnya 0,25% dari premi. Tapi 10 kedalaman, coba Bapak Ibu lihat. 10 kedalaman ini kan 88.572 dikali 0,25%, itu tetap gede Bapak Ibu. 132 juta. Nah, itu di tahun kedua dan tahun ketiga, 2 tahun kita dibayarkan ini Bapak Ibu. Nah, makanya kenapa saya langsung menarik Bapak Ibu. Oh ya, mohon maaf, tapi Bapak Ibu, untuk kita dapat income royalty ini, jadi income royalty ini akan aktif untuk Bapak Ibu yang memiliki polis dengan premi minimum 600.000 per bulan. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan fasilitas yang maksimal, saya sangat menyarankan Bapak Ibu untuk memulai premi di 600.000 per bulan. Oke, lanjut ya. Jadi Bapak Ibu menariknya di sini Bapak Ibu, kebetulan saya juga bisnis online Bapak Ibu. Ya, bisnis online ini mau nggak mau tiap bulan kan saya harus jualan terus. Ya, sama kayak orang-orang marketing juga gitu. Never ending target. Target bulan ini selesai, bulan berikutnya udah dihadapi dengan target baru lagi. Saya juga bisnis online begitu. Hari ini mungkin bulan ini bagus, bulan berikutnya belum tentu bagus. Ya, saya harus benar-benar memasarkan dengan baik untuk bisa dapat income yang stabil. Yang menariknya Bapak Ibu, kalau di Ciputra iClub ini Bapak Ibu, kita closing sekali itu dibayarnya 36 kali. Gitu. Jadi ini menarik Bapak Ibu. Makanya saya tutup mata kemarin begitu ngelihat ini pertama Ciputra, ya karena itu perusahaan gede dan saya tidak pernah, kebetulan Pak Ciputra itu salah satu role idol saya juga, ya makanya begitu ngelihat, wah ini peluang 1000 peluang banding 1 ini sih, makanya saya nggak panjang lebar lagi. Saat itu saya langsung oke bro, gue mulai. Ya, tapi gue mulainya nanti ya, 1 September gitu. Jadi kasih jeda 10 hari. Waktu itu kebetulan memang saya ada kerjaan dulu gitu. Nah, begitu 1 September saya gaspol Bapak Ibu nyampe sekarang. Oke. Nah, ini belum selesai sampai sini, kita lanjut lagi. Nah, saya akan bahas sekarang 3 income yang didapat dari yang tadi saya jelaskan, income group. Artinya Bapak Ibu, ini omset perhitungannya diambil dari omset nasional seluruh se-Indonesia, ya, atau national pool income. Oke. Nah, perhitungannya nanti kalau detailnya silakan Bapak Ibu tanya ke orang yang mengundang Anda. Intinya begini Bapak Ibu, ini menarik karena Bapak Ibu akan dapat ya sharing meskipun dari orang-orang yang bukan dari tim kita juga. Gitu. Ini menarik banget. Kita mulai dari yang pertama yaitu adalah income unit. Nah, income unit ini seperti ini. Saya buka dulu aja semuanya ya. Nah,
sorry, sebentar. Income unit ini intinya gini. Di CEC ini Bapak Ibu, kita disuruh kita membuka atau membangun 3 kaki atau 3 tim, ya, kita trinary, ya. Dan yang namanya kita membangun jaringan, ya, itu kan pasti nanti ada kaki gede, kaki sedang, dan kaki kecil, ya. Dan kabar baiknya Bapak Ibu di sini tidak perlu dituntut keseimbangan, ya, karena income unit ini perhitungan gini Bapak Ibu, gambaran besarnya gini, misalnya ini kaki besar Bapak Ibu, ya, nanti akan dibandingkan dengan kaki besarnya perusahaan, gitu. Nah, jadi dari tiap kaki ini Bapak Ibu akan dapat income unit. Dari kaki ini nanti dapat, dari tim yang ini juga dapat, dari kaki yang ini juga dapat. Ya. Jadi tidak memerlukan keseimbangan. Jadi nilai perbandingannya gitu aja. Jadi dari kaki besar kita akan dibandingkan dengan kaki besarnya perusahaan. Ya, itu nanti kita akan dapat di kaki ini. Ya, di kaki sedang kita juga akan dapat. Dari kaki yang kecil kita juga akan dapat. Meskipun Bapak Ibu misalnya baru cuman ada 1 kaki aja. Nah, itu dapat. Itu yang tadi saya ceritakan, saya bergabung tanggal 20 Agustus, saya belum ngapa-ngapain, tapi saya sudah dapat 60.000. Karena apa? Di kaki pertama saya itu, Bapak Ibu, itu udah berkembang. Dari mana? Dari lemparan tim. Ya, dari lemparan tim. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Kenapa? Karena meskipun mungkin nanti ada orang yang dia hanya sekedar menyimpan atau sebagai nasabah aja gitu ya, ini mereka juga bisa dapat income ini. Oke, lanjut ya, karena udah mau jam 9. Oke, income posisi. Nah, income posisi seperti ini Bapak Ibu. Jadi income posisi itu nanti dihitungnya itu ya Bapak Ibu tentunya harus membangun 3 tim. Ya, 3 tim ini atau 3 kaki ini Bapak Ibu harus dikembangkan ya. Nah, kalau dari kaki yang terkecil itu sudah ada omset premi itu 2,5 juta. Nah, inilah yang disebut startup, gitu ya. Berkembang lagi omset terkecilnya kaki terkecilnya sudah ada 5 juta, kita naik ke bronze. Oke, nah kita langsung buka aja. Nah, berapa nih kira-kira potensi penghasilannya? Nah, kurang lebih segini Bapak Ibu. Ya, untuk startup itu kurang lebih dari 1 sampai 2 jutaan. Bronze itu kurang lebih dari 3 sampai 4 jutaan. Bahkan ada yang sampai 5 jutaan. Nah, total income-nya Bapak Ibu bisa lihat ini seperti ini. Nah, ini ada tambahan lagi Bapak Ibu, ya, income platinum ini, income spesial. Ya, ini dimulai ketika Bapak Ibu sudah mencapai posisi platinum. Ya, gimana caranya? Kalau misalnya total omset Bapak Ibu sudah sampai 350 juta, nah income spesial ini akan keluar, dapat tambahan lagi. Oke. Nah, sekarang saya akan jelaskan, inilah kehebatannya the power of gotong royong. Ya, Bapak Ibu, kan di sini kita hanya cukup membangun 3 tim, ya 3 kaki. Nah, tapi untuk mereferral kita tidak dibatasi, mau 3 orang, mau 7 orang, mau 1.000 orang itu tidak dibatasi. Tapi ketika mungkin kita mereferral orang keempat, nah ini nggak bisa ditaruh di sini, ya. Kita bebas naruhnya di mana, mau di kaki yang pertama, kaki kedua, kaki ketiga itu bebas. Misalnya kita taruh di kaki pertama, ya kita taruh di sini, ya. Nah, ini orang keempat ini tetap jadi generasi pertamanya kita, artinya yang berhak dapat 15%-nya itu kita. Ya, yang dapat 15%-nya itu kita, ya. Tapi kita menyumbang omset grup ke seluruh tim yang ada di sini. Makanya ini senang banget Bapak Ibu. Kita kerjanya benar-benar tim Bapak Ibu, ya. Nah, begitu juga kalau kita referral lagi, ya mungkin kita ditaruh di jalur yang kedua, ya bebas itu mau ditaruh jalur 1, jalur 2 bebas, ya. Yang penting kita dengan the power of system gotong royong ini sangat-sangat artinya kita ini pasti akan bahu-membahu, kita akan saling gotong royong. Ya, artinya Bapak Ibu pasti akan dapat limpahan tim. Oke. Nah, mau nabung gratis tiap bulan ya sebenarnya sangat-sangat sederhana. Cukup refer 7 teman aja. Ya, tadi sudah saya jelaskan kan, dengan referral 7 orang, Bapak Ibu sudah tidak pusing mikirin premi. Ya, alhamdulillah saya juga sudah selesai 7 referral, jadi saya udah nggak perlu lagi mikirin tuh premi-preminya karena sudah ketutup dari sini. Nah, tinggal mikirin lagi ngebesarin income-nya aja. Jadi lebih happy nggak? Lebih enak nggak? Oke. Nah,
Ditambah lagi kita lagi ada promo nih Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu bisa mereferral 3 nih ya, sampai tanggal 31 Oktober ini, ya Bapak Ibu akan dapat lagi cashback 100.000. Nah, berlaku kelipatannya. Kalau referral 6, dapat cashback-nya 200.000. Menarik banget lah Bapak Ibu. Pokoknya dikejar aja, masih ada waktu nih, kurang lebih ada 12 hari lagi ya. Nah, tambah lagi ada ini juga Bapak Ibu, ya. Nanti kita akan dapat hadiah langsung, ini tidak ada batas kuota apapun. Yang penting Bapak Ibu misalnya masuk platinum, masuk gold, Bapak Ibu dapat hadiah langsung berupa handphone. Platinum, laptop, titanium, Honda Revo, diamond, Yamaha NMAX, yang terakhir adalah crown. Ya, crown akan dapat Daihatsu Sigra, dan ini tanpa ada batas kuota. Oke. Nah, kenapa Bapak Ibu harus mengambil keputusan sekarang? Inilah alasannya, karena kita ini gotong royong. Saat ini pun mungkin Bapak Ibu ada dari tim-tim yang lain bekerja sama seperti kita lagi presentasi. Artinya perkembangan tim itu terus berjalan. Misalnya Bapak Ibu sekarang berani ngambil posisi, berani ngambil keputusan, Bapak Ibu join sekarang, Bapak Ibu berpotensi untuk mendapatkan limpahan spillover atau limpahan tim dari leader-leader dari tim yang sebelumnya. Nah, Bapak Ibu kita nggak pernah tahu mereka yang join ini apakah bagus, apakah enggak. Tapi kan besar kemungkinan kita akan menemukan orang-orang kayak mungkin Pak Michael, Pak Denta, Pak Yudi gitu kan, calon-calon crown kayak gitu. Kalau Bapak Ibu berani ngambil keputusan, artinya Bapak Ibu kalau ketika kita menemukan tim atau jenderal kita yang memang dia fokus, dia mau jadi crown, tentunya Bapak Ibu juga akan ke bawah kan jadi crown. Tapi coba kita lihat kalau kebalikannya. Ya, kita tunda pilihannya nanti ya. Mikir-mikir kayak gitu ya. Nah, sementara kan tim terus berjalan ya. Yang kebetulan orang yang bagus itu ya, yang tadinya mungkin harusnya mereka jadi di bawah timnya kita gitu ya, menjadi tim kita malah kebalik, kita yang jadi timnya mereka kayak gitu. Makanya ini kecepatan Bapak Ibu mengambil keputusan itu sangat-sangat mempengaruhi. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini ada quotes dari Jack Ma ya. Kalau Anda memahami 40% dari konsep atau peluang, itu udah cukup Bapak Ibu untuk memulai. Ya, karena sisanya Bapak Ibu bisa pelajari sembari jalan. Oke, mungkin dari saya cukup sekian Pak Rudi, saya kembalikan kembali ke Pak Rudi. Terima kasih banyak Pak Rudi. Ya, terima kasih Pak Angga, luar biasa sekali penjelasannya ya, presentasinya ini mudah-mudahan jelas buat Bapak Ibu. Nah, sekarang kita masuk ke Q&A ya. Ada beberapa pertanyaan nih. Saya lihat di chat ya. Dari Pak Didit Septiono. Kalau legalitas gimana, terus image buruk keuangan, misal kayak kasus-kasus keuangan, gimana mengantisipasi? Tadi sebenarnya sudah ada jawabannya di presentasi, tapi nggak apa-apa. Ini dengan Pak Angga atau Pak Denta bisa bantu jawab pertanyaan Pak Didit Septiono. Mungkin dengan Pak Denta bisa bantu Pak Denta. Lebih ahlinya nih Pak Denta nih. Halo Pak Denta. Halo, malam. Malam Pak. Semua teman-teman. Ya, oke. Ya. Saya ulang ya Pak ya. Jawab. Oke. Untuk legalitas, kita sudah dapat legalitas ya, karena ini industri keuangan, berarti kan dia undernya OJK, dan perusahaan ini sudah mendapat legalitas dari OJK. Secara perusahaan, legalitas OJK untuk izin operasi sudah diperoleh dari akhir 2016. Sedangkan untuk programnya Ciputra Entrepreneurs Club itu juga sudah dapat OJK juga izinnya untuk Total Life Saver dari bulan Maret 2020. Oke. Terus pertanyaannya lagi adalah bagaimana dengan adanya kasus keuangan kan, seperti yang terjadi di tengah era pandemi. Nah, tadi kan Pak Michael sudah sharing ya bahwa di dalam peraturan OJK itu semua industri keuangan itu wajib memenuhi salah satu syarat yang namanya RBC. RBC itu adalah satu tindakan pengamanan di mana dari OJK kan
minimal mensyaratkan sebesar minimal 100%. Artinya gini, eligibility itu adalah gini, jika seluruh nasabah dari industri keuangan tersebut, baik itu bank ataupun asuransi, menarik seluruh dananya atau mengajukan klaim, maka perusahaan itu harus punya dana untuk bayar. Dan tadi Pak Armanto sudah sharing waktu di bagian Ciputra Insight bahwa perusahaan Ciputra Life selaku penanggung jawab program Ciputra Club itu dia punya RBC itu 419%. Artinya dana yang ada di perusahaan itu 4 kali dari dana yang dihimpun melalui program Ciputra Entrepreneurs Club atau melalui produk Ciputra Life Saver. Jadi secara legalitas dan secara keuangan itu sudah kuat gitu. Mungkin itu Pak Rudi jawaban untuk pertanyaan dari Pak Didi. Oh, oke. Ya, jadi intinya aman lah Pak ya. Ya, Semua betul. sudah. Ya, jadi kita tinggal fokus untuk kerjakan bisnisnya. Baik. Benar. Oh iya, Bapak Ibu, karena ini waktunya juga kita agak mepet, jadi saya hanya bisa bacakan 3 pertanyaan sehingga untuk dijawab, nanti berikutnya bisa bertanya ke pengundangnya ya nanti ya. Nah, oke, berikutnya Pak Adenta, pertanyaan dari Bu Astri Barora. Ya. Ini kan nabung ya, boleh diambil tidak jika ada keperluan? Nah, pertanyaan gitu. Baik, terima kasih Bu Astri. Ini boleh diambil kapanpun, minimal penarikan itu sebesar Rp500.000, minimal saldo yang ditinggalkan sebesar 1 juta. Gitu jawabannya. Nah, di sini enaknya kalau kita nabungnya 10 tahun, kita dapat bonus pasti nih. 1 tahun tabungan itu di luar hasil pengembangan yang dijamin positif ya. Gitu, Ya. Pak Rudi. Baik, semoga cukup jelas ya. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Pak Aditya Dharma. Ya. Nantinya apakah kita harus presentasi juga? Istri saya diundang sama Mbak Zaza. Oke. Nah, di sini tuh menariknya kan kerjanya kan teamwork. Terus kita kerjanya secara digital juga kan ya, Pak Rudi ya. Jadi selain kita ada sesi yang umum seperti ini tiap Kamis dan tiap Minggu, kita juga ada sesi yang private dan kita juga udah punya cara otomatis digital gitu menggunakan digital marketing. Nanti detailnya bisa tanya ke pengundangnya. Ya, oke. Jadi bisa dibantu juga dengan digital marketing ya, Pak Ya, Aditya. Itu mudah-mudahan cukup jelas. Pak, sebenarnya ada 2 pertanyaan lagi. Tadi emang sudah 3. Boleh 2 lagi nanggung ya Pak? Boleh, silakan. Oke. Dari Bapak atau Ibu Yafet Purnama ya ini. Selamat malam, saya mau bertanya untuk orang yang klik referral kita dan setelah itu next-nya bagaimana ya? Oke. Nah, Yafet di sini tuh enaknya karena ini digital, kita itu bisa dapat prospek itu dari seluruh Indonesia dan orang yang belum tentu kita kenal gitu. Dan next-nya bagaimana? Nah, kita tuh sudah punya self-service dashboard yang canggih yang bisa kita akses 24 jam sehari, 7 hari seminggu via handphone ataupun laptop ataupun tablet. Kalau ada orang yang bergabung masuk dari ring referral kita, nanti kita ada notifikasinya. Sama kayak inilah notifikasi dari aplikasi gitu. Ya, oke. Jadi itu jawaban yang berikutnya nih terakhir. Untuk menabung, apa ada fasilitas semisal mobile banking dan sebagainya? Mungkin ini maksudnya fasilitas untuk menabungnya itu. Saya tahu Pak jawabannya gini. Jadi gini, kan ditanyakan tujuannya kita punya fasilitas mobile banking kan kita ingin tahu kan berapa perkembangan tabungan kita serta bagaimana perkembangan bisnis kita. Nah, di sini digital sudah disediakan fasilitas untuk semua member punya akun dengan dashboard yang sudah canggih di mana semua informasi baik tentang tabungannya maupun perkembangannya maupun income-nya semua sudah ada dan itu disajikannya secara real time, bisa diakses kapanpun.
Oke, real time dan bisa diakses kapanpun ya, mantap. Yes. Baik, semoga jawaban-jawabannya sudah mewakili ya, Bapak Ibu. Nanti jika ada pertanyaan lanjutan, silakan setelah meeting ini dengan leader dan pengundangnya biasanya akan membuat pertanyaan bisa kumpul lagi. Nah, kita lanjut dulu ke acara kita berikutnya, yaitu testimoni. Nah, kali ini dari Pak Sutowo nih. Pak Sutowo di Pati, Jawa Tengah, merupakan seorang senior manager R&D perusahaan makanan. Halo, selamat malam Pak Sutowo. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Ya, Pak. Kabar Pak? Baik, baik. Baik, ya. Silakan Pak, kira-kira apa yang menarik bisa diceritakan Pak dari CEC ini? Apa ya, mungkin saya nggak beda jauh dari teman-teman yang lain. Saya termasuk orang yang cepat ngambil keputusan untuk join di CEC ini, Pak. Karena memang pertama saya tahu visi misinya dari Pak Ciputra sendiri berkaitan dengan keinginan beliau untuk menciptakan 4 juta entrepreneur. Kita tahu bahwa Indonesia ini negara kaya raya, tapi pemerataannya kurang bagus karena salah satunya indikatornya adalah atau penyebabnya adalah kita sedikit pengusahanya, gitu ya. Jadi ini luar biasa cita-cita visi misi dari beliau ini. Jadi saya kemudian nggak berpikir panjang untuk join di sini. Dan selain itu juga seperti tadi disampaikan oleh teman-teman yang lain, kita di sini juga akan dapat skill, relasi, bahkan income. Tapi kemudian sebelum sampai saya melihat dari sisi income-nya, saya untuk bisnis saya paling enggak minimal saya melihat 4 hal. 4 hal untuk saya join di sebuah bisnis. 1 yaitu produknya. Produknya di sini kan tabungan ya, tabungan dengan proteksi. Gitu ya. Jadi ini luar biasa. Kita modalnya ditabung, gitu ya. Jadi bisnis mana, gitu kan, yang modalnya ditabung hanya di sini, gitu ya. Jadi ini luar biasa. Produknya tabungan dengan proteksi, yaitu 30 juta ya proteksinya. Untuk yang tabungan per bulannya 300.000. Kemudian yang kedua tentang ownernya, pemilik usaha. Tadi udah jelas ya, Pak Ciputra ini orang luar biasa di Indonesia-nya, berkaitan reputasinya dan lain-lain. Kalau kita lihat rekam jejaknya, termasuk kasus 98, beliau termasuk yang begitu tanggung jawab, juga termasuk yang tidak lari ke luar negeri, salah satunya selain tadi insight yang sudah disampaikan cukup jelas. Jadi beliau ini tidak mungkin untuk mengorbankan reputasinya untuk di bisnis ini. Jadi saya garisbawahi aja, ini bisnis bukan bain-bain. Gitu ya, karena ya yakin beliau Dr. Insinyur Ciputra almarhum ini tidak akan mungkin mengorbankan nama besarnya. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan marketing plan. Marketing plan-nya luar biasa, tadi sudah disampaikan begitu detail ya. Salah satunya berkaitan dengan apa yang sangat menarik, yang tadi berkaitan unit bisnis. Unit bisnis di sini diperhitungkan dengan omset nasional yang tadi disampaikan juga, sehingga tidak mengenal cross line, sehingga di sini juga posisi join lebih awal itu jadi lebih baik. Makanya salah satunya saya segera join di sini itu karena harapannya nanti kita dapat kalau awal itu yang tadi disampaikan dapat spillover atau limpahan downline dari para upline kita atau senior kita. Kemudian yang keempat ini fully digital. Apalagi seperti saya ini kan memang sehari-hari sibuk ya dengan pekerjaan offline-nya. Jadi ini sangat menarik dan sangat enak bagi saya karena saya cukup dengan genggaman dengan HP saya, dengan Android saya, dengan cuma share referral itu
Jadi kita cukup simpel, nggak begitu berat. Dan yang kelima, seperti tadi yang saya sampaikan, yang kelima ini modal. Modal bisnisnya di sini modalnya ditabung, bukan untuk membeli barang-barang atau untuk stok barang. Jadi luar biasa di sini, gitu ya. Apalagi kemudian menabungnya cukup 10.000 per hari, dimulai dari 10.000 per hari atau 300.000 per bulan. Dan kemudian bagi saya juga, saya ini kan usia kalau pensiun 55, saya tinggal 4 tahun lagi. Ini sebenarnya termasuk juga suatu MPP ya, masa persiapan pensiun. Karena bisnis ini cukup mudah, nanti misalnya saya sudah pensiun pun saya bisa jalankan bisnis ini. Makanya harapannya, masukannya khususnya untuk Pak Denta, untuk disampaikan dengan Bu Listi, mungkin salah satu trainingnya adalah nanti bukan hanya berkaitan usaha makanan, minuman, atau apa, termasuk juga mungkin training tentang motivasi berkaitan MPP, masa persiapan pensiun. Mungkin ini nanti akan banyak bermanfaat bagi orang-orang yang sekarang ini masih bekerja dan menjelang pensiun, baik itu pegawai negeri maupun pegawai swasta. Kemudian lebih spesifik lagi berkaitan tabungan ini, apalagi tabungan proteksi, ini bagi saya sangat penting sekali, karena kita dalam hidup ini ada 3 kepastian, Bapak, yaitu tua, sakit, dan mati. Jadi bagi saya persiapan sejak dini itu penting, apalagi kita sebagai seorang kepala rumah tangga, sang pencari nafkah. Jadi proteksi-proteksi ini, tabungan-tabungan ini begitu penting, apalagi kemudian tabungan dan proteksi ini juga mempunyai potensi income yang luar biasa yang tadi sudah disampaikan begitu detail oleh presenter yang terakhir tadi. Gitu Pak Adenta dan lain-lain yang bisa saya sampaikan. Kemudian kenapa intinya kemudian saya nggak berpikir panjang. Kemudian setelah saya dapat info itu saya langsung join. Itu Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Sutowo, luar biasa sekali ya. Jadi cukup banyak nih insight dari Pak Sutowo. Inginnya ngelihatnya itu dari modalnya, di mana ada bisnis ya modal, tapi nanti balik lagi ya Pak ya, mau berhasil nggak berhasil kan jadi tabungan gitu kan ya. Terus Betul, nama besar Ciputra gitu ya. Wah, luar biasa. Dan itu saya tulis di web pribadi saya, Pak, sutowo.com. Saya tulis di web pribadi saya, ada di sana, Bapak Ibu kalau yang mau belajar. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Sutowo untuk testimoninya. Nah, baik Bapak Ibu, rekan-rekan semua, kita sudah hampir mencapai penghujung acara. Nah, untuk di terakhir ini kita akan mendengarkan closing atau summary dari Pak Michael ya. Jadi ya mungkin langsung saja ke Pak Michael. Silakan Pak Michael. Ya, terima kasih Pak Rudi. Luar biasa sekali ya malam ini ya. Hari ini menurut saya salah satu presentasi yang lengkap banget. Dari A sampai Z ada semua, mulai dari karyawan swasta, dari pengusaha, sampai pensiunan, sampai yang mau pensiun juga udah ada. Luar biasa. Saya suka banget tadi yang terakhir dari Pak Sutowo itu, waduh, saya mesti ngecek websitenya nanti ya, sutowo.com ya Pak ya? Oke, betul, ya. Pak. Oke, mantap. Oke. Nah, buat teman-teman, salam kenal. Buat yang belum kenal saya, nama saya Michael Sugiarto. Saya adalah seorang influencer dan juga digital entrepreneur. Saya punya YouTube namanya Teknobi, dan sebagai seorang influencer saya cukup pilih-pilih gitu ya. Saya cukup pilih-pilih dalam mereferensikan sesuatu. Nah, tapi khusus untuk Ciputra ini, seperti tadi kata Pak Sutowo ya, itu saya pede banget, beneran. Saya berani pakai nama saya berani all out ya kan. Bahkan saya tidak dibayar untuk endorse, biasa saya dibayar sama perusahaan. Kali ini saya tidak dibayar, tapi saya mengendorse sendiri dengan sukarela, ya kan. Saya mengendorse full 100% Ciputra ini. Kenapa? Karena saya berani jamin kalau misalnya yang dipakai itu adalah namanya Ciputra, ya itu berarti udah Ciputra Group udah nggak malu-malu. Dan yang menarik menurut saya, yang di kedepan sini memang produknya ada asuransinya, tapi bukan asuransi yang dikedepankan, tapi Ciputra Group-nya di depan. Coba kalian bayangin ya.
Mana ada ya maksudnya, kalau misalnya bisnisnya ini abal-abal nggak jelas ya kan, dia berani taruh Ciputra Group yang reputasinya sudah jauh lebih besar dan jauh lebih hebat dan puluhan tahun dibangun oleh Pak Ciputra sendiri. Bahkan anaknya juga pakai nama Ciputra, betul ya maksud saya. Jadi kalau suatu bisnis yang pakai namanya dia sendiri, wah itu sih benar-benar maksudnya planningnya dan lain sebagainya. Kalau saya sih benar-benar serius gitu kalau ngerjainnya ya. Nah kalau mereka aja udah serius, apalagi saya ngelihat ya kita semua ini benar-benar di istilahnya berada di awal suatu tambang emas ya menurut saya. Karena kenapa? Peluang seperti ini jarang sekali datang. Dan benar tadi kata Pak Sutowo, beliau sudah diambang pensiun ya. Saya meskipun umur saya masih belum senior Pak Sutowo, tapi saya juga sudah mempersiapkan Pak. Dan saya udah mikir, saya udah catat juga dengan tim saya ya, bahwa saya bilang ya, kita ngerjain ini hanya dalam waktu 2-3 tahun aja ya, benar-benar serius, benar-benar fokus ya. Itu pasti jaminannya ratusan juta sebulan. Kenapa bisa begitu? Karena saya sudah banyak ngelihat teman-teman saya dengan sistem yang lain yang jauh lebih susah daripada ini ya kan, yang mesti jualannya banyak dan juga mesti banyak paperwork dan lain sebagainya, itu aja bisa dapat segitu. Apalagi yang ini serba digital dan jalan semuanya. Sebagai seorang digital entrepreneur, menurut saya serba digital di zaman sekarang ini, apalagi zaman pandemi, sangat-sangat penting. Dan Anda nggak perlu beli barang, Anda nggak perlu stok barang, nggak perlu kirim barang, oke? Semuanya paperless dan tidak ada stoknya. Jadi istilahnya kalau saya jualan online, saya ngajarin orang jualan online, oke? Kita tuh ada stok kalau barang, tapi kalau ini barangnya, ini nggak ada stoknya. Maksudnya apa? Ini kuantitinya limitless. Kalian bisa istilahnya mereferensikan 1.000 orang. Hari ini juga ada 1.000 orang. Kalian bisa mereferensikan 100 orang. Hari ini 100 orang. Tidak ada stok yang membatasi sama sekali. Jadi the sky is the limit. Oke. Sayang banget kalau kita nggak ambil kesempatan ini. Dan benar sekali. Yang satu hal yang kita benar-benar krusial di sini adalah waktu. Karena kenapa? Kita hari ini bisa ngomong sama 10 orang. 10 orang udah tahu, ya kan? Nah, kalau misalnya ada orang yang sudah masuk sebelum kita ngomongin, ya dia nggak mungkin masuk 2 kali, benar nggak? Ya kan? Ini nggak seperti beli barang A, kemudian bulan depan dia beli barang A lagi, nggak mungkin, oke? Jadi ini cepet-cepetan. Makanya menurut saya ini krusialnya itu adalah waktu. Makanya saya harap banget kalau teman-teman yang hari ini hadir ya, benar-benar bisa ngeluat peluang ini, ya kan? 40% aja kamu ngerti. Seperti saya sama dengan teman-teman yang hari ini masuk semua ya, rata-rata ya. Saya baru lihat sampai 2 bonus aja, saya udah masuk. Dan yang bikin konsep 7 orang itu dari saya juga. Kenapa? Karena saya pikir gini, kalau ngomongin bonus banyak lah ya. Saya percaya lah, pokoknya sistemnya pasti oke, nggak ada masalah ya kan. Sistemnya ini udah canggih, jadi income-nya tuh banyak banget, oke. Yang saya perlu tahu gimana caranya saya menabung gratis. That's it. Gimana caranya saya cuma ngambil dari satu income doang. Yang pertama referensi yang 15%. Saya udah ngitung, ya kan, 15% saya kali 7, dapatnya 630.000, saya nabung 600.000, berarti masih sisa 30.000. Dan yang hebatnya lagi, gratisnya bukan 1 bulan, tapi 1 tahun. Gila nggak? Saya bilang, kamu jualan, bukan kamu jual, kamu referensinya 7 orang, kamu gratis nabung setahun. Terus kemarin ada yang lucu yang nanya sama saya gini, Pak, ini kan nabungnya 10 tahun, kamu 10 tahun gimana? Ya udah setiap bulan kamu referensi 7 aja. Kamu referensi 7 bulan, kamu gratis 10 bulan, kamu gratis 10 tahun. Bayangkan, mana ada di mana-mana. Plus kamu dapat uang proteksi, dapat bisnis dan lain sebagainya, bonus-bonus itu nggak usah ngomong lagi. Ya, jadi segera ambil keputusan hari ini. Saya harap Anda bisa benar-benar melihat apa yang kita lihat di sini dan bisa semangat bareng-bareng dengan kita. Oke, terima kasih sekali lagi. Saya kembalikan kepada Pak Rudi. Yes, luar biasa Pak Michael. Itu dia penutupan dari kita Bapak Ibu ya sekalian ya, itu closing yang luar biasa sekali dari Pak Michael. Nah, artinya apa? Bapak Ibu yang hari ini hadir berarti mempunyai kesempatan yang sangat luar biasa. Jadi segera hubungi pengundang dan daftar ya. Daftar karena ini kesempatannya sangat luar biasa. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, tanyakan sama yang mengundang langsung gitu ya. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan semua, kita hari ini sudah selesai acaranya. Kita dengan penutupan dari Pak Michael tadi ya. Baik, terima kasih, selamat malam semuanya, salam sukses. Blackpink, Cardi, tell me where you wanna go. I'll meet you with my bags at the door. I'm gonna make you go blind. Every time I walk, my hips, they don't lie.
to your paradise.